Rema hari ini, Roma 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ada alasan mengapa Rasul Paulus menulis seperti yang ia tulis dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Dengan menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ia bermaksud agar setiap orang sadar bahwa sejak jatuh dalam dosa, manusia dinyatakan sebagai orang yang tidak benar atau orang yang bersalah dan akan mendapat hukuman dari Allah. Selanjutnya Rasul Paulus menjabarkan bagaimana manusia itu mendapatkan keselamatan. Rasul Paulus menjelaskan bahwa keselamatan itu diperoleh bukan oleh usaha manusia, melainkan oleh kasih karunia melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus menuliskan dengan terang benderang bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak berdosa. Itulah sebabnya semua orang pastilah dihukum karena dosa-dosanya. Rasul Paulus terus mendorong supaya setiap orang sadar bahwa ia adalah orang berdosa, dikuasai dosa, dan tidak bisa melepaskan diri dari dosa, serta tidak dapat menyelamatkan diri dari murka Allah atas dosa. Oleh sebab itu, pengorbanan Tuhan Yesus menjadi suatu perbuatan yang luar biasa, karena berdampak pada terjadinya perubahan status dalam kehidupan manusia, yaitu manusia yang tidak benar atau bersalah, telah dibenarkan melalui iman kepada penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, kayu salib Kristus mengerjakan mujizat pembalikan terbesar dalam hidup manusia. Karena dengan kekuatan kita sendiri, tidak mungkin kita diselamatkan. Kita tidak akan cukup baik. Kita tidak akan pernah mencapai standar kesempurnaannya. Karena itulah, kita sepatutnya mensyukuri bahwa Allah sudah menyediakan jalan keselamatan bagi kita. Kita yang seharusnya tidak bisa melepaskan diri dari cengkraman maut akibat dosa, kemudian menjadi binasa, Tuhan angkat menjadi anggota keluarga kerajaannya. Yang perlu kita lakukan hanyalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dan kemudian mengerjakan keselamatan kita. Saat kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya, kita pun akan mengalami pembalikan permanen dalam hidup kita. Menurut Anda, bagaimana kayu salib Kristus dapat mengerjakan mujizat pembalikan terbesar? Sudahkah Anda menerima mujizat pembalikan terbesar dalam hidup Anda? Apa langkah yang akan Anda lakukan agar dapat mengalami mujizat pembalikan terbesar dalam hidup Anda? Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah dan pengorbanan-Mu bagi kami. Kami percaya bahwa itu semua bukanlah hal yang sia-sia. Namun ada mujizat pembalikan yang besar yang Engkau kerjakan di balik itu semua, sehingga kami memperoleh keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kayu salib Kristus mengerjakan mujizat pembalikan terbesar.